Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah Tuhan menjaga kita. Sekarang waktunya kita memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Marta Tahuak Manuki. Musik. Marta Tahuak Manuki, di mana God diminggui. Marta Tahuak kokokot, dungo madag danak sikola minggui. Dungo madag danak sikola minggui. Dungo madag danak sikola minggui. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami memuji Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus di hari ini, di saat kami akan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu, dan berkat melimpah yang sudah Tuhan berikan bagi kami anak-anak sekolah minggu. Hari ini kami mau memuji Engkau dalam ibadah kami, biarlah Tuhan yang pimpin kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti firman Tuhan, boleh melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah kami anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang selalu setia mengikut Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Aku Diberkati. Musik. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Opung dari, opung baru, nambaru Tuhan. Mama, papa, adik, kakak, semuanya diberkati Tuhan. Sekarang semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah ke-9. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Semua adik-adik lipat tangan, kita sama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, semua masih kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, lagu kita adalah KASIH. Musik. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak mudah marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus.
Adik-adik, semua lipat tangan, kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan membaca epistel atau ayat bulanan di bulan Oktober, yaitu dari Yakobus 1 ayat 12. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kakak masih undang semua untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, lagu kita adalah Tuhan Kau Gembala Kami. Musik. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang... Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu persiapkan Alkitabnya. Sekarang semua kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, lagu kita adalah Kubuka Alkitab. Musik. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 oh. Selamat hari Minggu, adik-adikku yang terkasih. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berilah kami Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sudah siapin Alkitab ya? Kita akan mendengarkan cerita Alkitab pada minggu ini tertulis dari Kisah Para Rasul
pasal 28 ayat 1 sampai 10. Kita sama-sama membaca ya, adik-adik baca dari rumah, Inang Pendeta baca dari sini. Mari kita bersama-sama membaca Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Paulus di Malta. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramah selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu, datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu, dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Demikian adik-adik cerita Alkitabnya. Adik-adikku yang terkasih, kalau tadi adik-adik mengikuti cerita Alkitab itu pasti seru. Kisah tentang Rasul Paulus ketika berlayar ke Roma. Tiba-tiba kapal layar yang ditumpangi oleh Paulus mengalami kecelakaan karena angin badai di laut. Kapalnya terombang-ambing di laut. Dan orang banyak di kapal itu sudah ketakutan. Aduh, pasti kami akan matilah ini. Karena kapal mereka sudah terombang-ambing di laut. Adik-adik tahu nggak? Kapal itu kemudian terdampar di sebuah pulau namanya Malta. Lalu semua orang yang ada di kapal itu turun, mereka semua turun ke daratan. Di pulau itu mereka kemudian membuat api karena mereka udah basah kuyup, udah kehujanan, kena air laut lagi. Mereka menyalakan api supaya mereka hangat badannya, tidak kedinginan. Lalu kemudian mereka mengumpulkan kayu bakar. Mereka menyalakan api. Paulus ikut juga mengumpulkan ranting-ranting. Lalu ketika dia mau meletakkan kayunya di api itu, tiba-tiba keluar seekor ular beludak, langsung menggigit tangannya. Aduh, kata Paulus. Orang-orang langsung menuduh, itu Paulus itu pasti orang jahat tuh. Dia pembunuh tuh pasti. Karena menurut cerita nenek moyang mereka, kalau ada orang digigit ular, itu artinya dia orang jahat. Makanya mereka bilang, Paulus itu pasti orang jahat tuh. Nah, ketika tangan Paulus digigit ular, ia langsung mengibaskan tangannya. Sambil dia berdoa kepada Tuhan supaya bisa ular itu tidak mematikannya.
Maka ular itu pun terlepas dari tangannya dan dia masuk ke dalam api itu. Tuhan mendengarkan doa Paulus adik-adik, dia tidak mati loh. Makanya semua orang yang ada di situ tuh tercengang. Wah, dia tidak mati. Padahal mereka menyangka ini pasti mati nanti nih. Lalu kemudian mereka mengira Paulus itu dewa, dia Tuhan yang punya kekuatan ajaib karena dia tidak mati oleh bisa ular itu. Tapi Paulus itu orang biasa. Karena dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyelamatkannya, maka dia selamat dari gigitan bisa ular itu. Nah, setelah itu adik-adik, Paulus dan orang lain yang bersama dia berjalan di pulau itu. Dan mereka bertemu dengan seorang gubernur di pulau itu, namanya Publius. Benar. Publius sangat baik dan ramah. Dia menyambut Paulus dan teman-temannya tinggal di sana selama 3 hari. Tapi waktu itu ayah Publius sedang sakit demam dan disentri. Lalu Paulus pun berdoa untuk ayah Publius supaya ayah Publius itu sembuh dari sakitnya. Adik-adik tahu nggak? Setelah Paulus berdoa, maka ayah Publius itu sembuh dari sakitnya. Lalu orang-orang banyak yang tahu kejadian itu, yang sakit pada datang untuk didoakan oleh Paulus. Dan mereka juga semua sembuh. Wah, hebat sekali. Sehingga semua orang di pulau itu menghormati Paulus dan semua teman-temannya. Bahkan mereka memberikan semua kebutuhan Paulus ketika mereka melanjutkan perjalanan mereka ke Roma. Nah adik-adik, dari cerita Alkitab yang panjang itu ada pelajaran untuk kita semua. Yang pertama, Tuhan akan selalu melindungi orang yang percaya kepadanya. Tuhan akan menjauhkan kita dari segala mara bahaya. Seperti cerita seorang bernama Maria. Setiap hari sebelum berangkat ke sekolah, Maria selalu berpamitan kepada orang tuanya. Ma, Pa, Maria pergi ya sekolah. Dan orang tuanya selalu berpesan, baik-baik ya nak. Nanti tunggu mama atau papa yang jemput pulang sekolah gitu. Nah lalu bel berbunyi, kring, 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 kring. Teman-teman Maria sudah pulang ke rumah. Tapi Maria belum dijemput juga sama mama papanya. Kemudian Maria menunggu mamanya di depan sekolah. Tiba-tiba lewat seorang laki-laki asing mendekati Maria. Dek, kamu mau menunggu mamamu ya? Iya kak, katanya begitu. Mungkin mamamu masih lama itu menjemput. Yuk kita jalan-jalan dulu, biar abang belikan jajanan. Kita beli es krim, beli burger, beli yang enak-enak. Ayo yuk, katanya begitu. Maria pun hampir tergiur, dia membayangkan makanan enak dan mainan juga akan dibelikan. Tapi dia kemudian ingat pesan mamanya, jangan pergi kemana-mana. Apalagi kalau diajak oleh orang yang tidak dikenal. Lalu dia jawab, enggak aku mau tunggu mama aja, katanya begitu. Lalu laki-laki itu terus membujuk, ayolah dek, ayo masih lama itu mamamu. Nanti abang belikan es krim yang enak, belikan mainan juga. Lalu Maria pun semakin takut karena tangannya sudah mulai ditarik oleh laki-laki itu. Lalu Maria langsung lari kembali, dia masuk ke dalam sekolah. Tidak lama kemudian mamanya pun datang. Ketika mamanya datang, Maria menceritakan kejadian itu. Syukur Maria tidak tergiur dengan bujukan orang asing itu. Makanya adik-adik juga harus hati-hati selalu ya. Kalau tidak mengenal seseorang, jangan mau diajak ataupun ditawarkan apapun itu. Mau makanan enak, mainan yang bagus, mau jalan-jalan, apapun itu jangan mau adik-adik ya. Kalau adik-adik selalu turut pada nasihat mama papa, pasti Tuhan akan selalu menjagai adik-adik dari segala mara bahaya. Nah, yang kedua kita belajar dari cerita Alkitab ini bahwa Tuhanlah sumber kesembuhan dari segala penyakit.
Paulus adalah manusia biasa adik-adik ya, seperti kita juga. Kalaupun ayah Publius sembuh karena didoakan oleh Paulus, tapi bukan Paulus yang menyembuhkan. Paulus berdoa memohon kesembuhan dari Tuhan. Maka yang memberi kesembuhan adalah Tuhan Yesus. Adik-adik, siapa yang pernah sakit? Atau mungkin sekarang ada yang sedang sakit? Mamanya, papanya, kakak, atau adik, atau opungnya? Ya, kalau adik-adik sakit harus semangat ya. Jangan takut untuk berobat ke dokter. Karena dokter adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk memberi kesembuhan. Adik-adik juga jangan sampai nggak makan ya. Walaupun rasanya nggak enak kan? Kalau lagi sakit kan nggak enak ya rasanya makanan. Harus makan adik-adik. Banyak istirahat, jangan keluar rumah dulu ya. Dan yang paling penting adik-adik jangan lupa berdoa. Karena semua usaha kita harus kita serahkan pada Tuhan. Seperti Rasul Paulus tadi, dia berdoa kepada Tuhan memohon kesembuhan. Karena sumber kesembuhan adalah dari Tuhan Yesus. Maka kita juga harus berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan memberi kesembuhan kepada setiap orang yang sakit. Firman Tuhan juga mengatakan dalam Yakobus 5 ayat 16b, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Adik-adik boleh kita sama-sama membuka Alkitab kita ya. Yakobus 5 ayat 16b. Kalau sudah dapat, kita sama-sama mengucapkan ya. 1, 2, 3. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah adik-adik, kalau adik-adik selalu berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa Tuhanlah yang selalu menjagai kami dan melindungi kami dari segala mara bahaya. Dan Tuhan sajalah sumber segala kesembuhan dari setiap penyakit-penyakit kami. Karena itu kami memohon kiranya Tuhan memberi kesembuhan kepada setiap orang yang sakit pada saat ini. Kami juga berdoa untuk mama, papa, dan semua keluarga kami. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan dan umur yang panjang. Berikanlah rejeki melalui pekerjaan mereka. Kami juga berdoa dan memohon Tuhan memberikan hikmat kepada kami semua, anak-anak Tuhan yang bersekolah. Kiranya kami boleh semakin pintar, semakin rajin belajar, dan ingat selalu nasihat orang tua kami. Kami juga berdoa untuk abang kakak guru sekolah minggu yang selalu mengajari kami setiap minggu. Berilah mereka kesehatan dan kesabaran untuk mendidik kami. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu guru di sekolah kami masing-masing. Kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan dan umur yang panjang kepada mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ingat, firman Tuhan untuk dilakukan dalam hidup. Setuju adik-adik? Setuju. Sekarang kita berikan persembahan untuk Tuhan. Kita memuji Tuhan, lagu kita adalah Hanya Dekat Allah Saja. Musik. Daripada nyala keselamatan.
Adik-adik, kita bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik yang baik, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih buat semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu.
demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.